di luar. Daerah mana? Ada yang bisa tebak nggak? Oke, bener ya. Kita sekarang ada di Desa Songan, Kintamani, masih di wilayah Batur, Danau Batur dan Gunung Batur. Nah, episode kali ini kita akan bicara bertemu dengan pelaku hukum BPRKCD ya. Salah satunya yang bergerak di bidang pertanian. Nah, kali ini kita di belakang ya, seperti teman-teman lihat, ada hamparan bawang, tanaman bawang ya. Tentunya ini akan kita bahas ke depannya bersama salah satu nasabah dari BPRKCD. Kita sambut ada Bapak Jero Channel. Bapak Jero Channel. Apa kabar, Pak? Baik. Baik, oke. Pak, kita ngobrol-ngobrol, Pak ya? Ya. Niki kita lagi di Songan kan ya? Iya, lagi di Songan. Oke. Ini di belakang ada tanaman bawang, Pak. Punyanya Pak Jero? Ya, punya saya sendiri. Punyanya Pak Jero sendiri. Oke, kalau boleh tahu Pak, kita ngobrol-ngobrol ya mengenai usahanya Bapak terkait dengan kredit kum KCD-nya juga dan sebagainya yang sudah Pak Jero juga sudah dapat fasilitasnya seperti tersebut. Nah, sejak kapan Bapak mulai menjalankan usaha ini, Pak? Untuk saya sendiri menjalankan ini sudah dari sekitar 10 tahun 10 setelah tahun. tamat sekolah menengah atas, SMA pastinya. Ya seperti itu. 10 Mulai tahun dari berarti ya, 10 tahun. 10 tahun ya, berarti lumayan juga ya. Berarti dari awal udah kesini setelah lulus nih, Dulunya lokasinya tidak di sini. Tidak di sini. Ya sekitar baru pindah ke sini sekitar dari 2 sampai 3 tahun yang 2 sampai 3. Sebelumnya di Ringdijo, Pak. Di Banjarulundanu tepatnya. Di Ulundanu ya, berarti jauh dari sini. Ya lumayan jauh, sekitar 1 kilo lah dari sini. 1 kilo ya. Oke, kalau tak lihat kan nih ada ya Pak Jero ya, ada tanaman doang, kemudian juga ada yang lain hortikultura lah juga ya. Iya. Ya, kalau Pak Jero sendiri fokusnya tanaman. Kalau untuk saya sendiri tergantung musim. Ini musim sih. Kadang-kadang kul, kadang yang paling sering sih emang bawang merah. Bawang ya paling sering ya, memang bawang merah ya. Iya. Kalau kul, terus napi lagi biasanya Pak? Tomat, kadang-kadang cabai juga. Tapi yang paling sering ya tetap bawang merah. Tetap untuk bawang di sini merah ya. untuk di sana. Yang dominasi di sini adalah bawang merah. Oke, bawang merah. Berarti yang ditanam khusus bawang merah. Bawang putih? Bawang putih udah lama hilang Pak. Udah dari sekitar mungkin 20 tahun atau 30 tahun lalu. Hilangnya itu maksudnya nggak cocok atau gimana? Produksinya kurang bagus dan juga hasilnya ya belum sesuai gini lah, apa namanya, sesuai keinginan lah kadang-kadang ya. Karena yang paling banyak membutuhkan yang dibutuhkan sekarang kan lebih banyak bawang merah untuk ini ya. Dan juga cuaca dan situasinya di sini. Oke, oke. Nah, kalau boleh tahu kan tadi bawang putih kan udah lama banget, sekitar 20 tahun bahkan hilang. Nah, sekarang kalau bawang merah sendiri kan khas banget nih di Songan. Apa khasnya Pak dibandingkan dengan bawang yang lain? Ya untuk bawang di Songan yang jelas itu adalah dari segi potensinya dan juga apa namanya, hasilnya lebih bagus, terus besar ukurannya ya. Ukurannya besar-besar daripada yang lain tentunya. Tapi kebanyakan di sini yang ditanam itu mulai dari sekitar 10 tahun atau enggak 7 tahun itu Bali karet namanya kalau ini. Jenis bawangnya ya. Bali karet. Oke, jenis bawangnya Bali karet gitu Pak. Jadi ya. Oke, itu yang menjadi ciri khas bawang yang ada di Songan gitu ya. Ukurannya memang berbeda gitu ya. Karena kan banyak jenisnya Pak Jero ya. Ya, berarti yang di sini Pak Jero dan teman-teman ataupun warga di sini kan nanamnya adalah jenis Bali karet. Dan juga Bali lokal tentunya. Bali lokal. Oke, ya menarik ya. Ternyata ada jenis bawangnya teman-teman ya. Taunya kita bawang merah sama bawang putih aja nih. Ternyata ada jenisnya juga. Nah, Pak Jero, ini dari posisi tanam, prosesnya kan butuh waktu nih ya, pastinya ya. Berapa lama prosesnya, seperti apa sih kalau dari Pak Jero lakukan? Untuk tanaman bawang tergantung musim sih sebenarnya, tapi minimal jangka waktu dari mulai tanam sampai panen minimalnya itu 50 hari tergantung 50 hari tergantung musim. Kalau musim beda lagi nyampe sampai 80 hari. Iya. Berarti rata-rata sekitar 2-3 bulan ya. 2-3 bulan ya paling cepat ya. Itu 2-3 bulan berarti panen gitu jadinya. Terus bibit lagi. Tanam lagi seperti itu ya. Berarti kurang lebih kalau setahun bisa 2-3-4 kali kira-kira ya. 4 kali lah. 4 kali. Ya. Kalau boleh tahu nih berapa luasnya Pak Jero yang menjadi untuk luas media tanam kalau bawangnya ini
apa di kalau untuk di songan tentunya digunakan kayak 2 per roll dia. 2 per roll. Per roll. Yang plastik ini. Yang ini untuk 2 roll ini. Oke. Nggak pakai meteran gitu. Nggak pakai maksudnya, meteran. ya. Oh, tidak begitu Iya, ya. tidak begitu gininya. Oh, 1 roll itu Satu kalau roll. kira-kira berapa? 1 roll kira-kira sampai 8 hari, berarti 8 hari 1 roll. Kalau 2 16. 16 hari. Kira-kira seperti itu Iya. ya. Oh, ukurannya adalah roll. Iya, roll plastik tentunya. Roll plastik Iya. yang ini nih ya. Iya. Oke. Berarti ini kira-kira 2. Iya. Kira-kira 2 ya. Oke. Nah, panen sekali panen Pak Jero biasanya bisa beras berapa kilo? Saya lihat di sana juga udah ada tuh. Oh iya. Panen Sekali panen ya, berapa kilo tuh dapat tuh? tergantung kita apa nih hasilnya sih sebenarnya, tergantung kualitas bawangnya juga kan. Kadang-kadang kalau nanam misalnya per 2 roll, kalau nanam balik karet kan modal awalnya katakanlah bibitnya katakan sekitar 4 kuintal. 4 kuintal. Oh, bibitnya Ya, saja. 400 kilogram 400 kan. kilo. Oke. Panennya Kalau jadi panennya hasilnya dengan jadi kualitas yang sedang nyampe 2 ton. 2 ton. Kalau sedang, kalau bagus bisa nyampe 3 ton kan. 8 kali lipat ya dari hasilnya ya. Untuk 2 roll itu lumayan loh ya. Iya. Nah, panen tadi hasilnya sekian. Pernah nggak sampai gagal panen, Pak? Tentunya kalau udah lama udah pasti itu gagal panen pernah. Pernah. Ya. Panen besar pernah. Panen besar pernah. Cuma naik modal juga pernah gitu. Nggak sampai naik modal juga pernah gitu. Kan Jadi semuanya sudah dilewatin ya. Sudah dilewatin. Nah, kalau gagal panen sendiri itu karena apa sih, Pak? Yang pertama sih tentunya karena cuaca ya, karena cuaca. Oke. Ya, karena sekarang ini cuaca yang sekarang begini ini cocok nggak sebetulnya? Tergantung umur bawangnya sih sebenarnya. Oh, kalau yang di belakang kalau yang ini masih sedang, ini masih cukup untuk cuaca yang seperti ini. Ini umur berapa? Ini sekitar umur 25 sampai 30-an. Oke, berarti kira-kira lagi sebulanan ya, sebulan 2 bulan ya untuk panennya. Oke. Karena cuaca yang pertama. Cuaca. Yang bikin karena hujan atau panas? Yang paling pengaruh. Yang pertama hujan sih. Hujan atau hujan yang terlalu sering, deras itu ya? terlalu deras juga. Karena nggak boleh basah ya, betul nggak ya? Nggak. Yang standar sebenarnya yang dibutuhkan, artinya kadang airnya airnya harus yang normal katakan. Kalau lebih air gagal bisa. Tapi kalau kurang air gagal juga gitu. Juga. Memang harus pas ya. Iya, memang harus pas ya. Airnya juga harus. Nah, kalau sumber air Pak Jero dari mana nih? Sumber air untuk yang sendiri ini kita nyarinya di danau pakai pompa. Pompa ya. Berarti narik memang danaunya di sebelah sana, ditarik. Itu ada yang ngatur nggak kayak kalau di pertanian sebenarnya ada subaknya dan sebagainya, sama juga di sini kalau di situ? Untuk di sini ngatur secara aturan sih nggak ada, cuman kita etika aja, maksudnya kita mau minjem di tempatnya di mana gitu, cuman itu aja. Itu aja ya. Oh, jadi ya oke. Menarik ya. Jadi bawangnya ini adalah kira-kira 2 roll, bibitnya tadi sekitar 400 kuintal, kemudian bisa hasil sekitar 5 kalau memang bagus gitu ya secara ukurannya. Oke. Nah, untuk pemasaran bawang sendiri Pak Jero biasanya pasarnya kemana ya? Kebetulan di sini dari teman-teman di sini, artinya masyarakat lokal, katakan masyarakat dari Songan juga ada yang istilahnya pengepul lah. Pengepul bawangnya. Ya, pengepul bawangnya kita serahkan kita serahkan sama orang yang di sini. Tapi kadang-kadang kita juga bawa ke pasar. Ke pasar. Ya. Pasar terdekat di mana? Pasar terdekat di Bangli. Gianyar. Ke Klungkung kan. Gianyar sampai Badung juga ada. Pak Jero sempat bawa juga ke sana apa? Kalau Pak Jero sini enaknya ke mengepul atau bawa? Tergantung. Enaknya bawa sini sih, tapi ya kan ada beberapa momen yang kita harus bawa ke sana gitu. Betul sih ya, gitu. Pak Jero ada kerjasama nggak? Misalnya ada permintaan memang dari rumah makan, dari hotel, yang Pak Jero memang harus drop kualitas bawang yang dihasilkan itu. Untuk yang gitu belum. Sebelum sementara sampai sekarang ini belum sih. Ada ya. Ya kebanyakan jualnya sih ke pengepul. Ke pengepul ya. Pengepul jadi mereka yang akan memasarkan lebih lanjut ya gitu. Oke. Nah, kan tadi hortikultural lah gitu ya jadinya ya, ada bawang, kemudian juga sekarang belum tanam kol ya? Belum. Oke, mungkin nanti setelah ini mungkin gitu ya. Setelah ini ya mungkin. Terus ada nggak rencana pengembangannya Pak Jero ke depannya mau dilakukan nih? Terkait dengan ini atau ada yang lain, usaha yang lain gitu misalnya? Untuk saat ini sih belum ya, artinya kita masih bergelut di bidang ini dulu. Oke. Kalau untuk kedepannya ya mungkin lah, mungkin ada beberapa yang mungkin yang nanti saya gini
Masih Ya, dipikirkan, ya, belum masih kepikiran iya. juga, tapi masih punya cita-cita Iya, gitu ya. iya. Tapi Masih untuk saat tunggu ini dulu, masih ini bergelut dulu, di sini aja dulu ya. Oke, kalau selain ini Pak Juru aktivitas apa lagi nih? Katanya saya dengar Aktivitas, ada tour jeep dan sebagainya itu lagi rame juga di ya, sini ya. kebetulan sih saya salah satu pelaku wisata di bidang tour jeep tentunya, dan juga mungkin teman-teman juga banyak yang udah mulai datang ke sini pakai tour jeep. Tour jeep sendiri ya. Oke, nih teman-teman nih kalau mau tour jeep ya, kalau dulu kan adanya ya di Bromo ya, sekarang di Batur ya. Iya. Cuma jeepnya agak beda nih. Ya, View-nya, tapi tetap view-nya juga bisa dilakukan, menikmati view dari sunrise itu Pak ya. ya, Pagi-pagi itu dari Gunung Batur. Oke. Nah, Pak Jero kan kami BPR KCD kan juga sudah menjadi mitranya dari Pak Jero Iya. sendiri. Nah, selama ini apakah bantuan manfaat dari program KUM KCD sendiri sudah benar dirasakan enggak sama Pak Jero, atau ada sesuatu yang mau disampaikan gitu? untuk saya sendiri dari setelah telah menerima untuk dari Fasilitas ya, KUM fasilitas KCD-nya dari ya. KUM KCD-nya ya sangat baik lah, Sangat baik. sangat baik, artinya membantu dalam kendala di bagian modal lah Modal. katakan. Iya, tentunya kan itu ya untuk Itu yang ini. membantu Iya. ya. Jadi pengembangan usaha khususnya yang di Bawang dan sebagainya membantu Iya. Pak Jero juga ya. Iya. Gitu ya. Oke. Ada harapan nggak Pak Jero? Harapan dari KCD untuk yang mau disampaikan mungkin ke depannya? Harapan untuk KCD tentunya mungkin bisa ditambah ya untuk dulu gini modalnya, Modal. biar mengembangkan usahanya lebih gampang Lebih tentunya. gampang. Oke. Iya. Siap deh ya. Nanti kita sampaikan ya. Iya. Semoga harapan Siap. dari Pak Jero juga bisa terwujud sehingga usahanya Pak Jero juga di Bawang dan yang lainnya juga bisa berkembang tentunya Iya. untuk membantu juga Iya. masyarakat yang ada di Desa Songan. Oke, nggak terasa ya pembicaraan kita, diskusi kita hari ini juga sangat menarik tentunya. Nah, teman-teman yang mungkin yang ingin juga menikmati hasil panen bawang Songan gitu ya, boleh nih datang ke sini, boleh kan Pak ya? Boleh, Langsung beli boleh. sama Pak Jero boleh juga kan Boleh ya? juga. Boleh. Nanti kita kasih kontaknya ya Pak Jero ya. Jadi tadi saya lihat di sana juga udah bawangnya sudah ada. Jadi silakan main untuk ketemu juga dengan Pak Jero dan warga yang ada di Songan. Tempo hari kita udah bahas mengenai mujair nih. Nah, bawang ini adalah salah satu bumbunya, pelengkapnya ya, Iya. wajib ya. Harus ada untuk melengkapi menu dari ikan mujair. Nah, ya. Demikian teman-teman untuk dialog gue pada sesi kali ini. Terima kasih Pak Jero untuk Iya. waktunya ya, dengan segala kesibukannya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya teman-teman KCD ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali. Iya.